Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelimpangan karena melakukan bunuh diri massal. Hampir Benar. rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Untuk itu, mari kita melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi peristiwa itu terjadi lagi. Bukan membuat narasi untuk melakukan pembenaran diri. Astagfirullahaladzim. Ini tadi aslian di bawah arusnya begitu deras sekali ya, kayu-kayu. Allahu Akbar. Ini penebangan pohon yang terancang. Sebanyak ini kayunya ke bawah arus air. Kalian lihat nggak VT-nya itu, air deras banjir itu, Masya Allah. Bukan hanya bawa air, tapi bawa kayu guys. Bayangkan kalau ada orang yang mau menyelamatkan dirinya. Kayu-kayu ini pasti dampak banjir bandang lautan kayu di pantai parkir air tawar Kota Padang. Dipenuhi kayu. Astagfirullahaladzim. Seperti dikatakan, banjir kali ini adalah antara yang terburuk yang berlaku di bagian Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, termasuk Aceh. Astagfirullahaladzim. Ini dampaknya akibat pembabatan pohon-pohon di hutan. Lihat gelondongan kayu. Banjir di Sumatera ini mencurigakan, tapi banyak yang nggak tahu biang keroknya. Korbannya sudah 174 orang meninggal dan belasan ribu sudah mengungsi. Awalnya peringatan status darurat bencana ini sudah disampaikan oleh BMKG. Tapi di Sumut Gubernur Bobi malah mengabaikannya dan sengaja tidak mengumumkan.
Bahkan setelah Astagfirullah. terjadi bencana, dia sengaja untuk menunda mengunjungi korban bencana karena alasan cuaca. Orang mulai curiga itu bukan banjir alami karena ditemukan barang bukti kayu gelondongan tidak berakar tapi terpotong-potong seperti hasil pembabatan hutan. Setelah ditelusuri oleh Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Sumut, ditemukan 7 perusahaan yang menjadi dalang penyebab banjir. Ada perusahaan tambang emas, perkebunan sawit, industri kayu, dan pembangkit listrik, tenaga air, dan geotermal. Sayangnya yang banyak menikmati kekayaan sumber daya itu adalah negara lain. Misalnya PT Tobacco Lestari Tbk yang 92% sahamnya dimiliki oleh perusahaan dari Hong Kong yang mulai berkonflik lahan sejak 2018 di era Pak Jokowi. Anehnya justru menteri lebih membela pengusaha seperti Menko Investasi dan Menteri SDM. Mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya untuk bisa membangun. Kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Akhirnya Menteri Bahlil baru-baru ini mengaku menyesal karena usaha tambangnya kerap menebang pohon. Menurut kalian kenapa ya pemerintah daerah membiarkan dan pemerintah pusat melegalkan? Aku bikin konten untuk menyuarakan suara rakyat. Follow kalau suara kamu ingin terwakili. Kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai, tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Halo guys, terkait bencana di Sumatera, di Aceh, Medan, ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sekitarnya. Nah, akhirnya ada statement dari Pak Prabowo untuk segera ditangani oleh anak buahnya. Semoga ini serius ya. Karena begini, saya rasa memang bencana ini bukan karena cuaca ekstrim, tapi memang jelas karena bencana ekologis akibat alih fungsi hutan. Jadi harusnya ini disadari sejak lama ya. Jadi bukan malah justru menanam memberi statement jangan takut menanam kelapa sawit, tambah terus kelapa sawit, nggak peduli dengan deforestasi.
Ini kenapa? Apa yang bisa kita harapkan jika presidennya bicara seperti ini? Kita lihatlah kemarin kan ada gajah yang kebingungan di kebun kelapa sawit karena hilang habitatnya. Jadi bukannya malah justru memerintahkan tentara, polisi menjaga kebun-kebun kelapa sawit. Karena ini aset negara atau aset perusahaan. Karena kalau memang ini benar, Pak Prabowo ini memiliki tanah hampir 500 juta hektar loh, yang berupa kelapa sawit. Belum lagi adiknya. Jadi ya semoga saja pernyataan Pak Prabowo ini serius. Tapi kenapa ya kok nggak dinyatakan sebagai bencana nasional? Apa nggak seserius itu? Salam. Persoalan itu udah di-highlightkan ya. Adakah banjir yang berlaku di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh itu bukan sesuatu yang bersifat bencana nasional? Karena mungkin tindakan ataupun refleks daripada pemerintah itu sendiri terhadap isu ini, ataupun terhadap Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga bagian Aceh ini yang terdampak dengan banjir ini. Itu kita tahu karena soalannya itu dibiarkan kayak gitu ya. Adakah bukan isu nasional, bencana nasional? Mungkin disebabkan oleh tindakan pemerintah itu mungkin agak lewat atau apa. Kita nggak tahu kan. Kalian punya info? Titip komen di bawah. Inilah keadaan perbatasan Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah. Yang dulunya ini adalah rumah semua, pemukiman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah kita lihat sekarang sedang rata oleh banjir bandang. Ini pohon yang udah dipotong-potong. Luar biasa ini. Nggak sempat dialihkan lalu berlaku hujan deras. Bang, balik bang. Astagfirullahaladzim. Katanya ada Habis mayat semua sebelah penempatan. Ada mayat. Allah, perempuan, banyak laki-laki, korban Bang. jiwa ya. Wah, laki-laki. Allahu Akbar. Keadaan Inna jembatan. lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keadaan jembatan Anggoli. Kalau daerah jembatan Garogo sudah tidak bisa lagi guys, sudah ditutup karena hujan mau datang. Gak bisa dilalui Kita lagi. lihat. Ya, Astagfirullahaladzim. guys. Masya Allah. Dipenuhi kayu. Astagfirullahaladzim. Mungkin di antara kayu-kayu ini ada juga mayat, nggak tahu kita, Iya kan? terbenam, kita nggak tahu. Ya, sudah diusir, sudah disuruh balik karena mau hujan. Hujan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini dia kita lihat gapura perbatasan antara Tapanuli Tengah dengan Tapanuli Selatan. Ya, akses lumpuh total. Lumpuh. Ya, mulai dari jaringan Di sana ke sini tuh listrik nggak bisa lalu. dan makanan juga sudah menipis karena Allahu tidak ada Akbar, akses Allahu untuk Akbar. mengantar makanan. Oke, ini dia kita lihat Harus dipikir keadaan caranya masyarakat gimana. yang sudah kepanikan. Mayat kemarin terakhir saya dapat informasi sudah ada 8 ditemukan. Ya, kita lihat kondisi di bawah jembatan Anggoli. Aduh, luar biasa nih. Wah, kayunya itu tengok. Bangunan di bulan tahun ini. Iya, ini adalah bangunan Belanda zaman dulu yang rusak. Ini apa namanya nih bang? Tanah-tanah sebelum jembatannya rusak, nggak tahan atau longsor, dikikis derasnya air dari sungai. Ya, ini mungkin masyarakat yang sudah terkena banjir. Ya, kita doakan saudara-saudara kita ini sehat-sehat selamat semua. Tidak ada lagi korban jiwa. Kondisi Habis. rumah yang di pinggir sungai. Semua rumah-rumah Duh, mau tinggal di mana?
Pokoknya bantuan itu harus segera sampai ya, karena udah terputus makanan, obat-obatan pastinya. Kita lihat tadi, gak mungkin ya pohon bisa bunuh diri secara berjamaah, motong diri sendiri nih secara berjamaah. Terus baris mereka gitu kan, udah bunuh diri baris mereka sendiri. Masa sih? Itu disindir oleh KDM tentang keadaan yang berlaku, gimana banjir yang berlaku di Sumatera Utara Barat dan juga di Aceh itu, gimana longsornya itu, air deras itu ngebawa kayu-kayu yang begitu banyak, mungkin jutaan, mungkin ribuan, mungkin jutaan kali, kita nggak tahu, tapi kita lihat begitu banyak sekali kayu-kayu yang membunuh diri mereka sendiri. Masa gitu? Pasti ada yang melakukan pembabatan hutan tapi nggak sempat untuk bawa turun mungkin kayu-kayu yang udah dipotong, lalu berlakulah hujan deras dan ya banjir, longsor. Persoalan ini kayak harus ada yang harus dipertanggungjawabkan, dan kita lihat tadi bagaimana VT tadi kita lihat begitu parah sekali keadaannya, udah terputus listrik, terputus hubungan, jalan juga putus ya. Kenapa? Jembatan rusak, terus nggak bisa kemana-mana. Masyarakat perlu obat, masyarakat perlu makan, harus segera ditangani, bantuan harus tiba dengan segera, harus diuruskan dulu mangsa-mangsa ini. Belum ada yang korban jiwanya, mungkin ada yang tertimbus di bawah-bawah kayu-kayu itu, mungkin nggak tahu berapa rame lagi yang udah korban jiwa. Harus diuruskan segera dan dikembalikan fungsi semula. Alam sekitar atau alam semula jadi itu dikembalikan fungsinya agar peristiwa ini tidak berlaku lagi. Dan ini yang Kang Deddy selalu ucapkan di setiap kalinya tentang menjaga kelestarian alam sekitar, tapi sering dihujat dan sering diketawain oleh ya sebagian pihak mungkin. Tapi ini lihat apa yang terjadi, hati kita tuh hati As tuh rasa pecah banget, pecah melihat, walaupun kita cuma negara tetangga, tapi kita ini saudara se-Islam gitu kan, melihat ada rasa kemanusiaan, melihat bagaimana mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan orang-orang yang tersayang, kehilangan harta benda, Masya Allah, yang mereka telah usahakan bertahun-tahun mungkin, hilang begitu aja. Siapa yang harus bertanggung jawab? Doakan segera diberikan kekuatan, diberikan pulih dengan segera insya Allah, dan diberikan solusi atas yang berlaku ini. Kalau menurut teman-teman As gimana? Ada yang nggak terkesan? Teman-teman sahabat As di channel ini yang terkesan dengan banjir atau dampak banjir ini, titip komen di bawah supaya As juga bisa tahu keadaan yang berlaku di sana kayak gimana saat ini. Titip komen di bawah. As doakan semuanya agar baik-baik aja dalam jagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya As mampu titipkan doa segera pulih saudaraku Indonesia. Assalamualaikum, jaga diri, tetap normal.